Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 gelombang 2. Perkenalkan, nama kami Zainuddin, asal lembaga MA Muqallulum Banyu Putih Kidul Jatiroto Lumajang. Pada hari Senin pagi hari ini tanggal 29 bulan 11 tahun 2021, kami akan mengadakan video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Jalan Jabatan Gelombang 2 tahun 2021. Mohon saran dan kritiknya kepada dosen penguji agar pembelajaran kami ke depan menjadi lebih baik. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, sekarang kita bisa bertemu di pagi hari ini untuk belajar bersama-sama terkait dengan pelajaran fikih. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca doa dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Silakan ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda wasyamsa wal qamara abadan abadan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, di sini saya lihat kok ada bangku yang kosong. Iya. Ada yang tidak masuk kan? Ada yang tidak masuk. Oke. Sekarang saya absen terlebih dahulu untuk memastikan siapa yang tidak masuk. Dia Lova, Dian Febrianti, Eliana Dewi, Fani Natur Rahma, Hikmatul Karima, Iva Komaria, Lilis Mutiara, Lindawati, Nur Halimatus Sa'dia, Wisma Andriani, Siti Khairia, Theodora Novia, Titin Maimuna, Uswatun Hasana, Yuliati. Berarti yang pulang ini ada acara apa? Gimana? Kepentingan apa? Tapi bukan nikah kan ya? Dengan nikah terlebih dahulu ya. Selesaikan dulu studi kalian, baru kalau kalian sudah menyelesaikan studi, baik itu aliyah sampai mondok, baru kalian itu bisa menikah. Cuman kalian jangan sampai melewati masa-masa yang tidak kalian inginkan, seperti dengan pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat. Oke anak-anak, di sini pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi haji. Ya, kita akan mempelajari materi haji. Mungkin kalian itu sudah sering mendengar kata-kata haji dan umroh. Bahkan mungkin ada orang tua kalian yang sudah melaksanakan haji. Apakah ada di sini? Belum ada ya? Belum ada. Oke, tidak apa-apa, meskipun saat ini kita masih belum
belum bisa melaksanakan haji, semoga tahun depan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Namun sebelum saya melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini terkait dengan haji dan umroh, terlebih dahulu saya akan menanya sama kalian mengingat pelajaran pada minggu kemarin. Dengan harapan apa? Kalian tuh bisa mengingat lagi dan kalian bisa paham materi yang kita bahas pada minggu kemarin. Pada minggu kemarin kita membahas apa, anak-anak? Membahas zakat. Kata-kata zakat itu diambil dari bahasa Arab yang mempunyai arti apa? Berkembang. Terus itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, pengertian zakat bagaimana? Golongan orang tertentu atau mustahikin, bisa disebut dengan mustahiku zakat. Kalau kita tuh sudah rutin setiap kita selesai melaksanakan ibadah puasa, artinya kita akan mengeluarkan zakat. Maka zakat itu dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama zakatul abdan atau disebut dengan zakat fitrah. Yang kedua zakat apa, anak-anak? Zakat mal. Secara zakat ada berapa? Ada 6. Secara zakat tuh banyaknya ada 6. Terus di sini harta yang wajib dizakati itu ada berapa? Ada berapa? Harta yang wajib dizakati itu ada berapa? Ada 7. Yang pertama itu apa? Emas dan perak. Terus makan ternak. Terus gimana? Binatang ternak atau zakatul an'am. Yang terusnya lagi apa? Tumbuh-tumbuhan. Terus zakat penghasilan atau profesi. Terus unggas itu contohnya seperti pengusaha ayam potong, terus pengusaha sapi potong, itu juga termasuk apa yang wajib untuk dizakati. Dan terakhir apa, anak-anak? Barang temuan. Jadi kalau kalian itu di asrama terus kalian menemukan barang temuan sebesar 1 kilogram emas, maka itu termasuk harta rikas, yang mana itu juga wajib dizakati. Itu merupakan materi pada minggu kemarin terkait dengan zakat. Dan sekarang kita akan membahas terkait dengan haji dan umroh. Namun sebelum kita mulai pembelajaran haji dan umroh, kalian harus paham dulu apa yang akan kita capai ketika kita selesai mempelajari materi haji dan umroh. Di sini untuk KD-nya adalah membandingkan implementasi ketentuan haji dan umroh, terus mempresentasikan hasil analisis tentang problematika pelaksanaan haji. Berarti nanti di sini kalian akan dibentuk kelompok, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi. Terus indikatornya di sini sama. Satu ada 3. Yang pertama menelaah pengetahuan haji dan hukum haji, syarat haji, rukun haji. Yang terakhir mempresentasikan. Itu merupakan indikator dari pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya itu apa? Setelah kalian itu belajar, kalian tuh paham apa pengertian hukum, syarat-syarat dan rukun haji. Itu merupakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang ini coba kalian perhatikan di depan itu ada gambar apa? Mekah itu kan terlalu umum. Mekah itu kan termasuk dari apa?
dari kota. Negara Saudi Arabia. Jadi sini ini merupakan gambar apa? Orang sedang melakukan tawaf. Tawaf ini merupakan salah satu dari rukun haji. Terus ini lagi yang nomor 2, ini apa? Orang melakukan sa'i. Ini merupakan gambar dari sebagian materi terkait dengan haji. Di antaranya adalah ihram dan sa'i. Oke, sekarang haji. Haji itu merupakan salah satu rukun apa, anak-anak? Rukun apa? Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Yang terakhir adalah haji. Nah, semoga sekarang pembelajaran pagi hari ini kita dicatat dan nanti bisa pergi melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Di sini haji itu merupakan rukun Islam yang kelima, yang mana dari segi bahasa atau dalam istilahnya lughawi itu merupakan sengaja untuk pergi atau berkunjung, ya. Perlu diingat. Jadi kalau kalian itu pergi dari asrama ke sekolah, itu juga bisa dikatakan haji, ya. Cuman dari segi bahasa. Berarti haji itu dari segi istilah sengaja untuk pergi atau berkunjung. Sedangkan istilah secara syarak, haji itu adalah mengunjungi Baitullah di kota Makkatul Mukarramah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Cuman dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Kalian pergi ke Baitullah itu kan tujuannya kan tidak sama. Kalau kalian itu pergi ke Baitullah, ke Makkatul Mukarramah, ke Saudi Arabia, tujuannya untuk beribadah dan di bulan-bulan tertentu, maka itu juga dikatakan haji. Kalau kalian pergi ke Baitullah pada hari bulan puasa atau bulan sekarang, maka dikatakan dengan umrah. Jadi itu secara syarak. Saya ulangi lagi, haji itu apa, anak-anak? Secara istilah, haji mengunjungi Baitullah atau Ka'bah semata-mata untuk beribadah dalam waktu yang sudah ditentukan dan dengan syarat yang sudah juga ditentukan. Itu merupakan pengertian dari ibadah haji, baik secara lughawi, secara bahasa maupun istilah. Sekarang dalil hukum dari haji. Setiap ibadah itu kan pasti ada hukumnya. Hukum dari haji itu merupakan apa, anak-anak? Hukum haji itu merupakan fardu ain, ya. Hukum haji itu merupakan fardu ain. Dalil yang digunakan untuk haji itu merupakan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini merupakan ayat yang menunjukkan bahwasanya haji itu termasuk fardu ain. Kalian kan sudah paham fardu itu ada berapa, anak-anak? Ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain contohnya seperti haji. Kalau fardu kifayah seperti kalian sholat berjamaah, itu merupakan contoh dari fardu kifayah.
Terus di sini hukum haji itu merupakan fardu ain. Di sini maksudnya itu sekali dalam seumur hidup. Ingat, sekali dalam seumur hidup. Jadi kalau kalian itu sekarang masih belum bisa, semoga tahun depan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka kita sudah tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Cuman kalau kalian nanti mempunyai rezeki lebih, kalian bisa untuk melaksanakan ibadah umroh. Umroh sama haji itu hampir sama, cuman perbedaannya kalau haji itu di bulan-bulan tertentu, kalau umroh itu bebas, bisa di bulan apa saja, yang penting kita itu mendapatkan rezeki yang lebih. Cuman sekarang ini di musim pandemi, haji itu tahun kemarin itu digagalkan. Semoga tahun depan haji jemaah Indonesia itu bisa melaksanakan ibadah haji. Terus sekarang syarat haji. Syarat haji itu ada berapa anak? Ada 5. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang nomor 2, yang nomor 3, yang nomor 4, yang nomor 5, puasa atau mampu. Jadi kalau seperti orang non-Islam, seperti orang Kristen dan sebagainya, terus anak kecil, orang yang tidak sakit, orang yang sakit, baik itu sakitnya itu sudah lama, atau orang yang sakit jiwa dan tidak mampu budak, itu tidak tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau seperti kita ini sekarang wajib atau tidak melaksanakan ibadah haji? Ayo, coba lihat sekarang. Kalian pikir sama diri kalian sekarang. Kalian itu sekarang wajib atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena tidak mampu. Kalian itu sudah beragama Islam. Terus kalian sudah balik. Terus kalian juga sehat. Kalian juga sudah merdeka. Hanya satu, kita masih belum mampu, baik dari segi jasmani maupun dari jasmani maupun dari segi finansial. Karena kan sekarang itu untuk haji itu kira-kira untuk mendapatkan porsi sekitar 25.500. Baru kalian mendapatkan kota. Cuma kalian masih nunggu 30 tahun. Jadi sekarang kalian kalkulasi sekarang. Kalau kalian sekarang umur 30, berarti umur 60 kalian bisa berangkat melaksanakan ibadah haji, karena akan tergantung dari kuota pemerintah. Terus rukun haji. Rukun itu merupakan perbuatan, ya. Rukun itu merupakan perbuatan yang harus dilakukan seseorang ketika melaksanakan ibadah haji, dan juga tidak bisa diganti dengan yang lain. Berarti rukun ini wajib untuk dilaksanakan. Di antara rukun haji, ada berapa rukun haji anak-anak? Ada berapa anak-anak rukun haji? Ada 6. Yang pertama itu apa? Ihram. Yang kedua? Yang nomor 3? Yang nomor 4? Yang nomor 5? Yang terakhir tertib. Ini samanya dengan kita berwudu. Ada rukun 6 itu merupakan tertib. Sekarang ihram itu merupakan berniat akan melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan kain ihram. Kalian tahu kain ihram itu seperti apa? Nah, ini merupakan kain ihram.
Jadi kalau kalian nanti mau ihram, kalian wajib memakai baju ihram dengan niat kalian ingin melaksanakan ibadah haji. Rukun yang kedua apa? Wukuf di padang Arafah. Wukuf itu apa, anak-anak? Hadir di padang Arafah mulai matahari tergelincir pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar. Itu merupakan wukuf di Arafah. Jadi meskipun kalian nanti ketika diberikan oleh Allah berangkat ibadah haji, kalian wukuf di Arafah meskipun 1 jam, itu sudah dikatakan kalian melaksanakan rukun haji. Yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 apa? Tawaf. Tawaf itu apa, anak-anak? Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dengan posisi di sebelah kiri yang dimulai dari Hajar Aswad dan dekat Hajar Aswad itu merupakan dekatnya Hijr Ismail. Jadi kalau tawaf itu kalian nanti merupakan mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Setelah tawaf apa, anak-anak? Sa'i itu apa? Lari-lari kecil mulai dari Safa sampai dengan Marwah. Ini merupakan sejarah dari Nabi siapa? Nabi Ismail dan ibunya Siti apa? Siti Hajar. Siti Hajar itu mencari air untuk Nabi Ismail mulai dari Safa dan Marwah. Ini merupakan cerita asal muasal dari adanya sa'i. Terus setelah sa'i itu apa? Tahallul. Tahallul itu merupakan mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Jadi tidak pas langsung seperti laki-laki langsung dipotong guntul, enggak. Yang penting 3 helai itu dipotong sudah dikatakan tahallul. Yang terakhir apa? Terakhir itu merupakan tartib. Ini merupakan rukun haji mulai dari ihram, terus wukuf, sa'i, tawaf, lalu sampai dengan tartib. Dari materi yang disampaikan barusan, kalian paham atau tidak? Oke, kalau paham, sebentar lagi kita menyaksikan video pembelajaran ya. Terus setelah itu kalian berdiskusi, setelah berdiskusi nanti presentasi perwakilan dari kelompok sesuai dengan yang saya sampaikan di awal pembelajaran. Saya hitung terlebih dahulu 1 dan 2. Nanti kalau yang urut 1 maka kumpul dengan 1, begitu juga kalau yang tepat 2 maka kumpul dengan yang nomor 2. Cuman kalian harus konsentrasi untuk berhitungnya. Saya coba dari kiri. Silakan berhitung. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, berarti yang 1 kumpul dengan yang 1, 2 dan 2. Nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran, kalian diskusi. Setelah diskusi, perwakilannya ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Makkah untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang
pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni saat dilangsungkannya ibadah wukuf di padang Arafah. Sedangkan menurut Islam, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Haji juga diartikan sengaja ke Makkah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencari ridhonya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari sekali, hukumnya adalah sunnah. Hal ini juga didasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut. Rasulullah berkhutbah kepada kami. Beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian." Lalu Al-Aqra bin Jabis berdiri kemudian berkata, "Apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Sekiranya kau katakan ya, tentulah menjadi wajib, dan sekiranya diwajibkan, maka sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja. Siapa yang menambahi itu berarti perbuatan sukarela." Syarat haji terbagi ke dalam dua bagian, yakni syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syarat yang tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji seseorang. Para ulama fikih sepakat bahwa syarat wajib haji adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal atau tidak gila. Yang ketiga, balik. Yang keempat, ada muhrimnya. Dan yang kelima, mampu dalam segala hal. Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, merdeka. Adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Pertama, ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan. Yang kedua, wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula, dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Dan yang keenam, tertib, yakni berurutan dalam pelaksanaan mulai dari ihram hingga tahallul. Dari segi pelaksanaannya, ibadah haji terbagi ke dalam 3 jenis. Pertama, haji tamattu.
yakni melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umrah. Dan yang ketiga, haji kiram. Haji kiram adalah melaksanakan haji dan umrah dengan satu kali ihram. Artinya, apabila seorang jamaah haji telah memilih jenis haji ini, maka jamaah tersebut berihram dari mikot untuk haji dan umrah secara bersamaan. Setiap ibadah yang diperintahkan Allah memiliki hikmah dan keutamaan. Hikmah dan keutamaan tersebut yang satu dengan yang lainnya berbeda sebagai bentuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Adapun yang termasuk keutamaan ibadah haji diantaranya sebagai berikut. Pertama, ibadah haji merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, ibadah haji merupakan bentuk ihram. Yang ketiga, ibadah haji mampu menghapus dosa. Dan yang keempat, pahala ibadah haji adalah surga. Oke anak-anak, setelah kalian melihat video pembelajaran, silakan kalian berdiskusi dan jangan lupa nanti masing-masing perwakilan untuk mempresentasikan ke depan, yaitu nanti kita tanya jawab. Silakan dimulai untuk berdiskusi. Setelah kalian berdiskusi, maka sekarang saya akan menunjuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Saya mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilannya untuk ke depan. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 1 ini
sengaja untuk pergi atau berkunjung. Menurut istilah, sengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah. Hukum haji fardu ain sekali seumur hidup. Adapun syarat-syarat wajib haji ada 5. Yang nomor 1 harus beragama Islam. Yang nomor 2 berangkat. Nomor 3 balik. Nomor 4 merdeka. Dan nomor 5 puasa atau mampu. Kemudian dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apa dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan perwakilannya untuk ke depan. Kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang haji, yang dimana haji adalah menurut bahasa sengaja berkunjung ke tempat tertentu, dan menurut istilah berkunjung ke Baitullah di Makkahul Mukarramah semata-mata hanya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu tertentu dengan melakukan syarat ketentuan tertentu. Hukum haji di sini wajib bagi yang mampu melakukannya. Nah, haji di sini ada syarat dan rukunnya. Syarat haji ada 5, yaitu 1. Beragama Islam. 2. Berangkat. 3 balik. 4 merdeka. 5 puasa atau mampu. Nah, syarat di sini harus terpenuhi dengan sempurna. Jika ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka tidak wajib orang tersebut untuk melakukan ibadah haji. Sedangkan rukun hajinya ada 6, yaitu 1. Ihram. 2. wukuf. 3. tawaf. 4. sa'i. 5. tahallul. 6. tertib. Kegiatan ini dilakukan jika hendak melakukan ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Jika ada satu saja yang tidak dilakukan, maka tidak sah haji tersebut. Cukup sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa untuk kelompok 2? Setelah masing-masing kelompok itu mempresentasikan ke depan, sekarang satu kelompok itu bertanya kepada kelompok yang lain, sedangkan kelompok yang lain menjawab pertanyaan kelompok yang bertanya. Silakan, mungkin ada yang tanyakan dari kelompok 1 atau kelompok 2? Dari kelompok 1 dulu. Nah, silakan pertanyaannya. Oke, kelompok 2. Ini ada pertanyaan dari kelompok 1. Punya nenek yang sudah tua. Ingat, kata-kata tua itu berarti kan umur 50 tahun ke atas. Yang disebut nenek. Kalau umur 40 masih belum dikatakan nenek. Itu sudah tua. Pertanyaannya itu, apakah masih wajib melaksanakan ibadah haji? Yuk, kelompok 2. Tidak. Kalian ketika menjawab tidak, itu kan pasti ada alasannya. Coba sebutkan alasannya, kenapa kok bisa tidak wajib? Karena tidak memenuhi syarat ibadah haji. Di antara syarat ibadah haji itu merupakan mampu. Itu merupakan pertanyaan dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2, mungkin ada yang mau tanyakan? Ada, silakan. Saya punya tetangga yang kaya raya. 3 tahun yang lalu sudah melaksanakan haji bersama istrinya, dan tahun ini melaksanakan haji. Bagaimana hukum haji kedua bagi tetangga tersebut? Ini pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Itu mempunyai tetangga yang sangat kaya raya. Sudah haji 3 tahun yang lalu. Cuman tahun sekarang ini mau melaksanakan ibadah haji kembali. Bagaimana hukum haji yang kedua? Sunnah. Kenapa kok bisa dikatakan sunnah? Karena haji seumur hidup itu hanya satu kali. Haji itu merupakan fardu ain bagi setiap orang
Muslim. Tapi ingat, al-hajju marratun faman zada. Gimana? Al-hajju marratun faman zada fawa tatawu'un. Jadi haji itu cuma satu kali. Berarti kalau sampai haji 2 kali, 3 kali dan seterusnya, maka itu dikatakan sunnah. Itu merupakan jawaban dari pertanyaan dari kelompok 2. Oke anak-anak, ini merupakan materi yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk materi yang akan datang minggu depan, kita meneruskan yakni sunnah haji, macam-macam haji, dan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Namun sebelum saya menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita ulas kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Haji itu merupakan fardu apa? Fardu ain. Terus haji itu secara lughawi bahasa itu apa? Sengaja. Gimana? Sengaja berkunjung atau berziarah. Secara istilah itu apa anak-anak? Secara istilah haji itu apa? Menyengaja berkunjung ke Ka'bah dengan niat beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Hukum haji itu merupakan fardu kifayah. Syarat haji itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama itu apa? Islam. Nomor 2, 3, 4, 5. Rukun haji ada berapa? Ada 6. Apa? Pertama? Ihram. Itu merupakan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ini ada apa? Ada KPD. Nanti kalian kerjakan. Minggu depan kalian setorkan ya. Kalian kumpulkan. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.